memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif dan contoh yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 01 Jerakah, yang terhormat Bapak dan Ibu SD 01 Jerakah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankanlah pada hari ini saya mempresentasikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 01 Jerakah. Yang pertama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah pertama, perubahan paradigma belajar, dua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol guru, 6, keyakinan kelas, dan 7, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, adapun pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Dan adapun kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok.
kemudian penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan yang meliputi bermain, humor, antusias dan tertawa. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya? Di sini dapat kita lihat bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor muridnya. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nanti bisa kita lihat kita termasuk guru yang memiliki sikap kontrol seperti apa. Di sini ada contoh kasus. Di sini ada cerita tentang Adi yang terlambat hadir di sekolah. Sebagai seorang penghukum, pasti kita akan menegurnya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh seperti mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Seperti contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Maka hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid juga bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kemungkinan bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah guru membuat merasa bersalah. Ini beda lagi. Mungkin kita akan menegur dengan nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Seperti contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila selain penerapan 5 posisi kontrol guru, itu kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, bisa kita lihat ini juga sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kemudian untuk posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa posisi kontrol seperti itu? Ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira sebagai penghukum. Kemudian kalau kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini,
maka posisi kontrol seperti itu adalah sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu, maka posisi kontrol seperti itu adalah sebagai teman. Dan kalau ada kata-kata kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Maka itu disebut dengan pemantau. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu salah satu contoh kata-kata dari identitas, stabilitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah merupakan contoh dari menanyakan keyakinan kelas. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekolah tepat waktu, itu namanya apa? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nama lainnya adalah seperti peraturan atau tata tertib. Cuma bedanya kalau misalnya peraturan berkendara harus memakai helm. Contohnya seperti itu. Nah, yang membuat peraturan itu kalian tahu apa enggak? Tahu nggak yang bikin peraturan itu? Nggak tahu ya? Nah, kalau keyakinan kelas, bedanya keyakinan kelas itu yang buat adalah seluruh warga kelas ini. Kelas kita ya. Seperti siapa? Guru dan kalian semua yang bikin keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus mengandung unsur-unsur kebajikan ya, yang nanti akan kalian laksanakan, yang bisa meliputi seperti contohnya kebajikan dalam hal kebersihan. Berarti contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu contohnya seperti itu. Terus ada lagi kebajikan lainnya, masih banyak lagi, itu salah satu contohnya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contohnya tidak menggunakan kata jangan atau maupun dilarang. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat negatif. Yang benar apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh lari-lari di kelas. Berarti contohnya apa? Jangan tidak boleh atau lari-lari. Ya, dulu itu dulu. Ini dulu. Contohnya bukan tidak boleh lari-lari, tapi berjalan di dalam kelas. Seperti itu contohnya. Nah, nanti kalian boleh bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti guru bagikan kertas ini ya, nanti guru bagikan sosit. Nanti kalian tulis di sini keyakinan kelas kalian. Terus nanti bisa ditempel di kertas yang guru tempel di papan tulis.
kedisiplinan juga ya. Kemudian ada memperhatikan guru saat pelajaran. Ini juga menjadi kesepakatan kelas kita ya. Berarti apa saja kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kalian tuliskan tadi? Ada apa saja? Bicara sopan. Iya, berlaku atau bicara sopan ya. Apalagi Datang tempat aku. menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa? Datang tempat Datang ke sekolah tepat waktu. Terus apa lagi? Apalagi tadi yang kalian tuliskan? Membuang sampah di tempatnya. Ya, itu tadi sama ya, menjaga kebersihan ya. Kemudian memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal. Nah, ini berarti adalah keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama dan harus kalian yakini dan laksanakan. Sepakat? Sepakat untuk melaksanakan? Iya ya, sepakat ya. Demikian kegiatan tentang membuat keyakinan kelas kita, yaitu keyakinan kelas 3. Terima kasih guru ucapkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Nada. Sudah istirahat tadi? Mbak Nada tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Nggak tahu. Ini ya Mbak Nada. Tadi sewaktu ulangan, Bu Guru itu melihat Mbak Nada melihat jawabannya punya temannya. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Nada mencontek? Gak belajar. Kenapa lo gak belajar? Kan sudah dikasih tahu kalau hari ini ulangan. Main HP sampai lupa belajar, terus jadi nggak bisa ya. Terus biar udah tahu keyakinan kelas kita itu sebelumnya tadi apa? Kita harus apa? Jujur dalam bertindak. Berarti kalau mencontek itu berarti sudah nggak jujur. Berarti perbuatan salah nggak itu? Salah, iya. Mbak Nada berbuat salah itu manusiawi. Guru sendiri juga pernah melakukan suatu kesalahan, tapi kita bisa memperbaikinya, ya. Nah, supaya Mbak Nada nggak mencontek lagi, harusnya apa yang Mbak Nada lakukan? Belajar, kemudian mengerjakan sebisanya, berdoa sama Allah biar bisa mengerjakan. Nah, berarti mulai sekarang Mbak Nada mau merubah diri Mbak Nada lagi supaya bisa berbuat jujur dengan tidak menyontek. Mau kan Mbak? Akan dimulai dari kapan itu? Dari hari ini juga ya, dari sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya Mbak Nada dengan tadi belajar, mengerjakan semampunya, terus dan selalu berdoa kepada Allah, semoga selalu diberi kemudahan dan nggak mencontek lagi ya. Jadi ya, pas dulu. Saya Nada, saya senang sekali praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.